Selamat pagi, pemirsa Media Warta Nasional. Kali ini kami menyajikan sebuah cuplikan wawancara Profesor Mahfud MD yang menentang keras terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengampuni para koruptor. Menurut Mahfud MD, pengampunan terhadap koruptor ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun penyelesaian secara damai yang diatur dalam undang-undang itu adalah terkait pelanggaran atau pidana dalam bidang ekonomi atau lebih kepada sanksi administratif. Sehingga Mahfud menyoroti ketika adanya ampunan atau pengampunan terhadap koruptor ini sudah jelas salah dan menyalahi undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin Kejaksaan Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan, kewenangan ini Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35, dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi nggak masuk. Rencana pemerintah terkait kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 1% mendapat penolakan dari mahasiswa. Pemerintah memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 11% menjadi 12% pada tahun depan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang PPP. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers menyampaikan terkait stimulus ekonomi di gedung Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan. Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tarif PPN. Tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari 2025. Namun menurutnya, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, PPN-nya diberikan fasilitas 0%. Dalam artian, tidak diberikan atau tidak dikenakan PPN, ujar Sri Mulyani. Kenaikan tarif PPN 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenq Dwi Astuti dalam rilis resminya Minggu 21 Desember. Dwi menegaskan hanya ada 3 barang yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan masukan dari berbagai pihak DPR atas asas gotong royong, di mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah. Maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi di gedung Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat Senin
Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN di 2025 terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni sebagai berikut. 1. Kebutuhan pokok, yakni beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Inilah bahan pokok yang tidak dikenakan PPN oleh pemerintah, alias ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, gejolak atau penolakan mahasiswa terhadap kenaikan PPN 1% yang tadinya 11% menjadi 12%, ini perlu dievaluasi kembali. Adakah gerakan mahasiswa ini ditunggangi atau disponsori oleh para pengusaha atau kaum oligarki? Pondok pesantren Mahat Al Zaitun juga memiliki laboratorium pertanian, dan ini adalah kunjungan Camat Gantar ke Pondok Pesantren Al Zaitun dalam rangka meninjau laboratorium pertanian sebagai tempat di mana para santriwan dan santriwati melakukan praktikum pertanian. Di pesantren Al Zaitun, para santriwan dan santriwati diajak langsung turun ke sawah untuk bertani.